Ini adalah beberapa kekurangan yang saya temukan di Suzuki Burgman Street 125iX. Nantinya bisa kalian bandingkan sendiri dengan motor-motor produksi Suzuki di Indonesia. Di bagian footstep ini seperti ada tambahan tai las ya. Jadi ini finishingnya kurang rapi. Terdapat beberapa tai lasnya. Ini jika dibandingkan dengan Suzuki Address saya ya, terlihat lebih rapi produksi dari Indonesia. Kemudian di bagian footstep, ini finishing dari cetakannya kurang halus. Bahkan di grup Facebook ada yang membandingkan footstep Suzuki Brookman ini dan Suzuki Skydrive lebih bagus di Suzuki Skydrive ya. Tapi tidak masalah karena ini hanya untuk diinjak. Kemudian hal lain adalah skrup atau baut di bagian sisi luar ini kenapa tidak diberi yang warna hitam ya. Begitu pula di bagian pengait di bagian ini harusnya pakai baut yang warna hitam. Karena sudah saya bandingkan dengan Suzuki Address, baut-baut yang ada di luar deck ini warnanya hitam. Selanjutnya di bagian bodi plastik ya, ini terdapat flash atau kelebihan bahan di sambungan cetakannya. Di bagian sini ada, kemudian di bagian depan ini saya terlihat ada juga. Ini mungkin di bagian cetakannya itu kurang presisi sedikit ya. Jadi masih ada sedikit bocor. Tidak mengganggu fungsi, namun jika orangnya sangat detail akan terlihat. Selanjutnya adalah fitur rem parkir. Sayang sekali tidak dibekali dengan fitur rem parkir ya. Meskipun sudah bisa dipasang sendiri menggunakan rem parkir punya Suzuki Address. Dan ini plug and play, hanya mencok sedikit di bagian cover stangnya. Ini adalah sensor kecepatan ya, atau sensor speedometer. Dan sayangnya ini bagian kabelnya tidak dilindungi oleh pelindung dari plastik atau sejenisnya, seperti ada di Honda Beat, Honda Vario dan lain-lain. Maka dari itu ini saya pasang sendiri selongsong belah ya, agar meminimalisir digigit tikus atau terputus. Selanjutnya adalah roda belakang. Ini saya kurang tahu mengapa roda belakang diberikan ukuran 180, padahal masih ada sisa space di spakbor kolongnya. Maka dari itu saya upgrade ban belakangnya menggunakan ukuran 120/70. Terlihat tampilan jadi semakin gambot dan tentunya lebih stabil ketika dikendarai. Ukurannya pun sama dengan ban bawaannya, lebarnya, dan masih menyisakan space yang sama dengan ban sebelumnya, namun dengan lebar yang tentunya lebih dari ban bawaannya. Selanjutnya adalah posisi penempatan tombol starter ya. Apabila di kebanyakan motor ditaruh di bagian bawah sini, di Suzuki Brookman ini dipindah ya, posisinya di bagian tengah sini. Menurut saya posisinya kurang ergonomis ya, agak susah menjangkau tombol starternya. Padahal di versi yang sebelumnya itu ada di bagian bawah sini. Namun karena kabel gasnya di upgrade ke push and pull, jadinya tombol starter harus dipindah. Tidak simetris lagi dengan tombol klakson yang di sebelah kiri. Selanjutnya ini adalah tombol sen dari Brookman Street ya. Ini setelah saya amati ini ternyata finishingnya kurang rapi jika dibandingkan dengan tombol motor Suzuki yang ada di Indonesia. Meskipun dari produsennya pun sama, dari Minda, namun finishingnya agak kurang rapi ya di beberapa titik. Ini juga tombol bagian dimmer, finishingnya pun sama, agak kurang rapi bagian plastik-plastiknya. Ini adalah tombol saklar lampu ya. Ini asli Minda yang di Indonesia. Bisa dilihat sendiri ya, finishingnya lebih halus daripada yang dari India.
Selanjutnya yang saya rasakan adalah tombol speedometer ini agak keras ya. Jadi ketika kita menekannya tuh perlu tenaga khusus. Bahkan sampai speedometernya bergerak ke belakang, bergoyang-goyang gitu. Jadi ini mungkin dari pihak Suzuki bisa diubah lagi biar bisa lebih empuk. Berikutnya adalah bagian stang ya. Jadi ketika dikendarai itu stang agak belok ke sebelah kiri. Mungkin ini waktu proses perakitan ya. Tapi jangan khawatir, ini bisa diperbaiki di bengkel resmi. Selanjutnya adalah bracket plat nomor depan ya. Ini bagian tiangnya ini sebelah kiri dan sebelah kanan ini agak kurang simetris. Jadi kemarin inisiatif saya luruskan sendiri dengan tang. Jadi bentuknya agak meleot-meleot sedikit gitu. Dan juga ini bahannya seperti plat biasa ya. Karena mungkin awalnya tidak ada plat ini, kemudian ditambahkan sendiri. Selanjutnya saya temukan lagi di bagian cover aki depan ya. Jadi ini di bagian garnisnya ini seperti kurang presisi, ini bisa bergerak-gerak dan ini pun bunyi. Jadi kalau ketemu jalan jelek seperti bunyi plastik beradu. Jadi apabila diketuk-ketuk seperti ini ada timbul bunyi ya. Jadi kurangnya presisi. Untuk mensiasatinya bisa kalian selipkan busa di bagian lubang-lubang seperti ini ya. Jadi untuk mengganjal supaya tidak ada celah atau bunyi dari garnis ini.